Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Darafandi, NIM 19026050. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7. Saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dan cara pencegahannya. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh Baiklah, perkenalkan, nama saya Febri Anindya, NIM 19026038. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor kerusakan bahan pustaka. Perpustakaan sendiri itu adalah sebuah gedung tempat-tempat meletakkan buku dan koleksi-koleksi lainnya. Biasanya disimpan menurut tata susun tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Tujuan utama membersihkan kerusakan bahan pustaka itu supaya bahan pustaka itu tidak rusak dan kena debu. Tujuannya untuk melestarikan, untuk menganalisis kebutuhan pelestarian atau preservasi koleksi dan merencanakan penanganan selanjutnya. Semua yang dalam rangka untuk menyelamatkan nilai kandungan informasi maupun menyelamatkan bentuk fisik koleksinya. Dan di situ juga faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka itu ada dua. Yang pertama, faktor biologi dan faktor fisika. Faktor biologi, binatang pengerat. Tikus termasuk binatang pengerat, merupakan binatang perusak buku yang cukup sulit diberantas. Jenis-jenis tikus seperti tikus hitam, tikus coklat, dan tikus-tikus lainnya itu dapat merusak buku-buku, dan dia juga dapat menggigit bahan-bahan pustaka yang ada di rak-rak tersebut. Ini biasanya memakan buku-bukuan. Kadang-kadang kertas dijadikan untuk sarang. Yang kedua, makan buku-bukuan. Kadang-kadang kertas dijadikan untuk sarang. Yang kedua itu ada faktor fisika. Faktor fisika itu debu. Debu dapat masuk dengan mudah ke dalam ruangan perpustakaan melalui pintu, jendela, dan dimanapun itu. Debu yang melekat pada kertas akan menimbulkan reaksi kimia yang dapat meninggalkan tingkat kesamaan pada kertas. Akibatnya kertas menjadi rapuh dan cepat rusak. Itu dulu yang dapat saya simpulkan dari faktor-faktor kerusakan bahan pustaka. Dan selanjutnya, faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka seperti dari faktor kimia. Faktor ini disebabkan adanya oksidasi dan hidrolis yang menyebabkan kertas yang terdiri dari senyawa-senyawa kimia terurai sehingga kertas akan berubah dan memudar, mengurangi kekuatan serat dan kekuatan kertas menjadi berkurang dan rapuh. Adapun faktor-faktor lain seperti manusia. Manusia adalah penyebab utama kerusakan bahan pustaka. Kecerobohan manusia sendiri yang tidak tahu cara memakai atau menggunakan buku. Misalnya mengotori buku, belajar sambil makan, melipat halaman buku, mengganjal buku dengan barang-barang yang tebal, dan meletakkan buku di bawah bantal. Dan contoh selanjutnya yaitu bencana alam. Misalnya kebakaran atau banjir. Bencana tersebut merupakan bencana yang bisa tiba-tiba terjadi. Kewaspadaan dan kesiapan penting, sehingga diambil tindakan yang cepat dan tepat untuk bisa mengurangi risiko kerusakan apabila benar-benar terjadi. Dan selanjutnya, cara penanggulangan kerusakan bahan pustaka. Pemeliharaan bahan pustaka merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dilakukan di perpustakaan. Pemeliharaan bahan pustaka bertujuan agar 1. Kerusakan yang lebih hebat dapat dihindarkan. Koleksi yang dimakan serangga atau dirusak binatang mengerat dapat diselamatkan. Yang kedua, koleksi yang terkena penyakit, misalnya terkena jamur, dapat diobati. Yang terkena kerusakan kecil dapat diperbaiki. Dan yang ketiga, koleksi yang masih baik dapat terhindar dari penyakit maupun kerusakan lainnya. Dan yang keempat, kelestarian fisik bahan pustaka dapat terjaga. Perkenalkan, nama saya Permata Alifianisa, NIM 19026082.
Kelestarian informasi yang terkandung dalam bahan pustaka tersebut dapat terjaga. F. Pustakawan atau pegawai yang bekerja di perpustakaan sadar bahwa bahan pustaka bersifat rawan kerusakan. G. Para pemakai terdidik untuk berhati-hati dalam menggunakan buku serta ikut menjaga keselamatannya. H. Semua pihak, baik petugas perpustakaan maupun pemakai perpustakaan, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Pemeliharaan koleksi bahan pustaka. Yang pertama, cara tidak langsung. A. Mengupayakan agar ruang koleksi perpustakaan bebas dari debu, sebab debu dapat merusak buku. B. Mengusahakan agar koleksi perpustakaan tidak terkena sinar matahari secara langsung. C. Mengupayakan agar sirkulasi udara berlangsung baik sehingga udara dalam ruangan tidak lembab. Yang kedua, cara tidak langsung. A. Memperbaiki kerusakan buku. Kerusakan buku ada 3 macam, yaitu kerusakan ringan seperti buku halaman tengah lepas, sampul lepas, halaman sobek. Kerusakan sedang seperti beberapa halaman lepas, sampul sobek, stoples atau jahitan lepas. Kerusakan berat seperti semua halaman lepas, hardcover dan jahitan lepas. Beberapa halaman lepas yang buku tebal di atas 500 halaman. Perkenalkan, nama saya Firna Putri Dewanda, NIM 19026112. Merawat koleksi perpustakaan. 1. Perawatan pada tahap pengolahan buku. Perawatan pada tahap ini dapat dilakukan dengan memberikan laminasi atau menyampul dengan plastik transparan. 2. Perawatan pada tahap pelayanan. Perawatan pada tahap ini dapat dilakukan dengan memberikan insektisida, pembersihan lingkungan, pengontrolan terhadap rayap dan nyengat, penempatan koleksi pada arah yang aman. 3. Perawatan pada buku setelah dipinjam. Perawatan pada buku yang dipinjam dilakukan dengan memperbaiki kerusakan ringan, memperbaiki kerusakan sedang, dan memperbaiki kerusakan berat. Kerusakan bahan pustaka yang banyak ditemukan di perpustakaan adalah pada layanan sirkulasi. Karena layanan sirkulasi yang menggunakan sistem terbuka di mana bahan pustaka yang akan dimanfaatkan diambil langsung ke rak oleh pemustaka, sehingga menyebabkan buku banyak rusak, halamannya hilang karena dirobek, dan kulit-kulitnya yang terlepas. Sedangkan perpustakaan yang menggunakan layanan sistem tertutup, kemungkinan buku rusak sangat kecil. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya dan anggota kelompok saya akan memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah kami jelaskan tadi. Pustakawan harus bisa merawat dan perlu melestarikan bahan pustaka yang ada di perpustakaan karena bahan pustaka banyak yang semakin tua dan semakin rusak, pemakaiannya yang tinggi, penyimpanannya yang kurang sempurna, dan banyaknya faktor perusak bahan pustaka mengharuskan pustakawan untuk berpikir bagaimana mengatasi segala masalah atau cara pencegahan masalah tersebut. Baiklah, hanya sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dan cara pencegahannya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.